Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Robi Sandiria dari kelas karyawan manajemen B, NIM 34022210041. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir UTS Komputer Bisnis tentang Mayop Accounting. Nah, pertama, saya akan membuat filenya terlebih dahulu dengan cara create new company file. Kemudian next. Alamatnya diisi. Phone numbernya pun diisi. Kemudian next. Atur tanggal tahunnya 2020. Last month-nya yaitu Desember. Conversion-nya Januari. Jadi selama 1 tahun. Next, I would like to import a list account. Next, kemudian change. Save. Kemudian next. Kita tunggu sampai ini selesai dan akan masuk ke laman Mayop dari Comment Center. Comment Center. Nah, setelah saya tadi membuat file akunnya, saya akan menyusun akun list nama-nama akunnya. Nah, seperti layar yang sebelah sini. Seperti ini. Caranya, kita klik bagian akun, kemudian akun list. Nah, ini sudah muncul nama-nama akunnya, kemudian nama link. Nah, supaya cara cepat untuk memindahkan ini ke sini dengan cara file, edit, file, kemudian import data. Import data ini bisa dari Excel. Kita klik akun information. Nah, ininya diubah, kemudian klik continue, kemudian nanti klik bagian file dari Microsoft Excel. Kemudian bisa berubah, kemudian bisa muncul pindah ke bagian layar ini secara otomatis seperti ini. Kemudian kita atur nama-nama akunnya sesuai yang kita butuhkan seperti ini. Ini akun-akun yang setelah saya buat seperti ini. Kemudian setelah saya pindahkan ke aplikasi Mayop. Nah, muncul seperti ini. Kemudian yang akun linked juga sama, kita ubah sesuai yang kita butuhkan seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, setelah itu jika sudah menyusun bagian nama-nama akun, kemudian akun linked, selanjutnya yaitu setelah menyusun itu kita langsung ke bagian tahap selanjutnya yaitu bagian tax code. Tax code ini merupakan bagian pajak nih. Pajak ini muncul seperti ini. Saya menggunakan pajak PPN. Nah, seperti ini PPN masukan dan keluaran. Kemudian oke saja. Kemudian jika sudah, kita lanjut habis pajak yaitu membuat job list atau departemen jobs. Seperti ini. Nah, saya sudah membuatnya seperti ini. Jobnya yaitu JB sama service. Ada dua jenis departemen yaitu jual beli sama service. Jika sudah, jika kalian ingin membuatnya, kalian tinggal klik new, kemudian oke, dan isi sesuai departemen yang kalian butuhkan, kemudian close. Nah, selanjutnya yaitu membuat kategori list. Dengan cara list seperti tadi, kemudian kategoris. Nah, kategori ini saya membuat dua kategoris yaitu bagian Bandung dan Jakarta seperti itu. Kemudian kita menghubungkan akun linked akun banking. Nah, seperti ini. Saya sudah menyusunnya, kemudian oke saja.
Selanjutnya, linked. Yang sales, saya pun sama, sudah diisi menggunakan, yang sales itu menggunakan Bank BRI, isi ininya sesuai ini. Ini sesuai data yang saya pergunakan di perusahaan saya, seperti ini. Saya sudah membuatnya, sudah menyusunnya, dan kita tinggal klik OK saja. Kemudian setelah sales, kita yang habis sales itu penjualan ya. Purchase yaitu pembelian. Klik saja. Nah, untuk pembelian saya menggunakan Bank Mandiri. Seperti itu. Kita klik OK saja. Nah, jika sudah membuat tadi menyusun akun, kemudian mengedit akun linked, kemudian barusan kita yang menghubungkan akun bank, kemudian sales, kemudian purchase, pembelian. Kita close. Mohon maaf. Oke, lanjutkan. Kita close. Habis purchase yaitu membuat daftar customer, supplier, dan employee. Close. Kembali lagi ke comment center. Close. Comment center. Comment center itu ingin membuat customer, supplier, dan employee yaitu di card flyer, kemudian card list. Nah, di sini saya sudah menyusun yang customer pertama yaitu customer PT Jaya, PT Azga, dan pembelian tunai. Sudah menyusunnya. Nah, pertama, kalian ingin buat customer. Klik bagian customer sebelah sini, kemudian klik new, kemudian isi customer yang kalian buat. Contoh, seperti ini. Nah, isi nama bebas, nama customer yang kalian gunakan di perusahaan kalian, join dengan perusahaan siapa, dan card ID, address, city, country, phone number, and website or contact, and other. Seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, saya di sini membuat tiga customer, yaitu PT Jaya, PT Azga, dan pembelian tunai. Selanjutnya, setelah customer yaitu supplier. Nah, di sini di supplier pun saya membuat tiga perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan saya, yaitu PT Binangkit, PT Makmur, dan pembelian tunai. Pembelian tunai itu cash, cara cash, ya seperti itu. Selanjutnya yaitu data employee. Employee itu karyawan. Employee. Nah, di sini saya mempunyai dua karyawan, yaitu pertama Fatwa, kemudian Fitri. Fatwa Anissa dan Fitri Jahrani. Seperti itu. Setelah itu, jika sudah membuat daftar customer, supplier, employee di perusahaan saya, nah, kita cek ulang, customer sudah komplit. Saya memiliki 3 customer, kemudian 3 supplier, kemudian saya mempunyai 2 employee atau karyawan. Jika kalian bisa melihat di all card. All card itu semua keseluruhan antara customer, supplier, dan employee atau karyawan. Seperti itu. Selanjutnya, kita close terlebih dahulu. Close. Kita kembali ke comment center. Setelah itu kita akan membuat daftar barang dan jasa. Nah, tadi kita menyusun akun di bagian akun, nama-nama akun. Kemudian barusan saya membuat daftar customer, supplier, dan employee atau karyawan saya di bagian icon yang card file ini, di bagian card list. Selanjutnya kita akan membuat daftar barang dan jasa. Nah, di mana sih tempatnya? Ya di inventory, di bagian sini. Bagaimana caranya? Yaitu di sini ada item register, item list, bulk item, set item, adjust inventory. Nah, kita ke bagian item list. Nah, di sini saya mempunyai barang dan jasa. Yang pertama, barang saya itu merupakan laptop Asus, laptop Acer, laptop HP, sepeda Pacific, dan sepeda Aviator. Dan bagian jasanya, jasa servis laptop dan jasa servis sepeda. Gimana sih caranya untuk membuatnya? Kita klik new saja. Klik new, kemudian item numbernya item berapa, kemudian name-nya apa, I buy this item. Saya membelinya dari saya I buy this item. Berarti itu akun nomor 5. Kemudian yang I sell this item itu akun nomor 4, penjualan. Kemudian yang inventory itu pasti akun 1, harta tetap. Kemudian jika sudah bagian item detail, kita beli
ke bagian buying details, kemudian selling, pembelian dari suppliernya berapa, kemudian kita menjualnya berapa. Seperti contoh, saya di sini, bentar, bagian inventory barang dan jasa. Oh, mohon maaf. Nah, saya jelaskan kembali. Yang data customer saya punya 3, PT Jaya, Asgap, penjualan tunai. Kemudian data supplier pun sama 3, Binangkit, Makmur, sama pembelian tunai. Nah, di sini data karyawan saya itu ada 2, yang seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, ini daftar produk inventory saya. Saya punya 5 tadi yang telah saya jelaskan. Dari laptop sampai sepeda aviator. Nah, ini yang I buy, akun nomor 5, I sell, dan buying sell-nya kita mendapatkan PPN 10%. Harga beli itu di bagian buying details sebesar 3 juta, kemudian harga jual di bagian selling detail seharga 4 juta. Seperti contoh saja ya. Selling unitnya yaitu unit. Kemudian jika sudah sampai ke harga jual, sampai ke selling, kita klik OK saja. Nah, kemudian yang kedua, 3, 4, 5 pun sama prosesnya, terkecuali yang bagian jasa. Yang jasa itu yang bagian jasa itu hanya bagian item detail sama selling, karena jasa itu tidak ada harga beli, hanya jasa keluar saja, harga jual. Nah, di sini pun yang kotak 3 ini hanya digunakan yang nomor 2, itu I sell, this I bagian akun nomor 4, service. Jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian ignore all. Nah, sudah muncul seperti ini. Jika sudah muncul bagian jasa service, kemudian barang-barangnya, inventory-nya, seperti ini, kita akan muncul secara otomatis jika kita sudah merecordnya. Nah, selanjutnya, jika kita sudah tadi menyusun daftar barang dan jasa di inventory item list, yaitu barang jasa, barang yang kita perjualkan dan jasa yang kita sediakan. Kemudian selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo. Gimana sih? Nah, neraca saldo itu di bagian setup. Kemudian setup, balance, kemudian akun opening balance. Nah, di sini saya sudah mengisi neracanya. Di sini, bentar, maaf. Kita lihat terlebih dahulu datanya apa saja yang saya gunakan di neraca awal. Nah, kas di tanggal sebesar 8 juta. Kemudian Bank BRI. Nah, jika kalian tidak ada barang yang sediakan, kalian harus mengisi terlebih dahulu nama akunnya yang tidak ada, seperti yang biasanya tidak ada itu cadangan kerugian piutang. Nah, gimana sih caranya? Kita kembali lagi ke comment center, kemudian ke akun list, kita tambahkan akunnya. Jika sudah, kita isi di sini data uang-uangnya. Nah, jika sudah sampai ke akhir, sampai ke laba ditahan atau sampai ke modal, sampai titik akhir ini, kita melihat dari data sini, di bagian amount left to be allocated harus 0. Harus 0. Jika tidak 0, kita lihat jika di sini tidak 0, kita lihat terlebih dahulu dengan cara Ctrl R. Ctrl I, mohon maaf. Kemudian kita lihat di akun, di trial balance. Kemudian display. Nah, di sini. Oh, di sini trial balance sudah, mohon maaf ada kesalahan, neraca. Oh, neraca saya ini sudah menggabung dengan semuanya. Ya, karena tapi sebelumnya saya sudah sesuai dengan yang bagian data saya, totalnya itu 986 miliar 900 juta. 986 juta 900 ribu, mohon maaf. Nah, karena di sini saya udah penggabungan sampai akhir, maka totalnya itu 1,08 miliar. Kita close saja. Close. Nah, untuk memastikan bahwa data ini benar, di bagian bawah di amount left to be allocated,
0. Jika ini tidak 0, kita lihat terlebih dahulu di Ctrl I, kemudian trial balance. Apakah datanya ada yang salah? Biasanya yang bagian cadangan kerugian. Biasanya ada di bagian kredit yang harusnya di debit, seperti itu. Kita tinggal minkan saja dengan cara bagian kurung buka, kemudian kurung tutup, enter. Maka otomatis akan berpindah. Selanjutnya, jika sudah, nah, ke tahap berikutnya, biasanya itu tahap terakhir di bagian perusahaan, yaitu input saldo persediaan input saldo persediaan barang. Ini kedua terakhir kalau salah. Inventory, kemudian count inventory, count inventory. Nah, di sini untuk menginput persediaan barang, persediaan barang dagangan. Kan tadi setelah saya jelaskan, saya mempunyai 5 barang dagangan di perusahaan saya, itu ada laptop Asus, Acer, laptop HP, Pacific, Aviator. Nah, di sini kita isi counted-nya 12, 15, 11, 13, 13. Jika sudah, nah, untuk mengisi bagian persediaan barang dagangan, caranya yaitu tadi ke count inventory, kemudian adjust inventory. Oh, mohon maaf, saya sudah merekodnya. Jadi, count inventory, adjust inventory. Oh, mohon maaf. Berarti tadi adjust inventory, kita isi barang apa saja sih yang ada. Kemudian, nah di sini kita isi terlebih dahulu data-datanya. Memo di sini persediaan barang dagangan. Kemudian item number. Item numbernya itu nama-nama barang. Nama barang. Nah, ya, bentar. Persediaan barang dagangan. Persediaan awal persediaan. Isi semuanya. Nah, S1 item number, quantity, unit per cost-nya. Kemudian amount itu otomatis antara unit dikali quantity. Account, job, memo. Kemudian record, jika sudah di-record, kita lihat di bagian count inventory. Maka si on hand ini akan otomatis terisi secara otomatis. Kemudian si difference ini akan 0 semua. Nah, mohon maaf, ada tahap yang tertinggal, yaitu bagian saldo awal hutang dan piutang. Saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Nah, tadi tahap yang sebelum persediaan barang dagang harusnya dari neraca saldo ke bagian saldo awal piutang dan hutang. Nah, caranya sama seperti neraca awal tadi. Setup, balance. Kalau tadi yang menghubungkan akun yang yang neraca akun opening balance, sekarang yaitu customer balance sama supplier balance. Nah, di sini saya sudah mengisinya. Yang PT Jaya yaitu 152.760, dan yang PT Ajka yaitu 330 juta. Nah, mohon maaf, ini sudah selesai tahap akhir yang saja jadi terisi otomatis. Bentar. Nah, saldo hutang. Saldo hutangnya itu piutang 148 juta, 100 juta. Nah, kenapa sih ini jadi banyak? Karena saya sudah menyusunnya sampai ke akhir tahap laporan. Tapi saya di sini menjelaskannya lagi. Jika ini disebut balance, maka di sini harus 0. 0 ini merupakan sudah tanda bahwa si PT Jaya ini, customer ini sudah 0, udah balance. Kemudian kita close. Ini bagian saldo awal hutang dan saldo awal hutang kalau nggak salah. Bentar. Cek. Saldo awal piutang. Saldo awal piutang. Close. Saldo awal piutang ini berarti bagian si PT Jaya. Berarti saldo awal piutang dagang dari customer. Kemudian saldo piutang yaitu bagian dari supplier. Berarti supplier balance. Nah, di sini saya sudah mengisi bahwa di sini sudah 0, berarti sudah balance. Jika kalian ingin menambahkan lagi, kalian tinggal add purchase. Oh, sudah tidak bisa. Oh, bisa. Nama suppliernya, kemudian term, item, memo, total include uang berapa, jumlah uangnya, kemudian record. Saya cancel saja karena sudah mengisi. Udah 0,000. Nah, ini tahap bersan yang setup, balance, kemudian customer balance sama supplier balance itu saldo awal hutang dan saldo awal piutang. Nah, selanjutnya barusan sudah neraca saldo awal hutang piutang.
kemudian input saldo persediaan barang, kemudian, nah ini tahap terakhir, yaitu transaksi biasanya. Kalau laporan, kita tinggal di PDF-kan saja, tinggal di-download. Nah, transaksi sini saya mempunyai 34 transaksi perusahaan terhadap customer, supplier, dan lain-lainnya. Nah, sebanyak 34 transaksi. Nah, untuk caranya sih cuma ada 3 icon yang saya gunakan, 3 cara, yaitu yang pertama purchase. Purchase ini untuk pembelian. Pembelian kredit bisa, pembelian tunai pun bisa. Di sini pun kita tinggal enter purchase. Di sini kita jurnal ini menggunakan layout ini menggunakan item. Kita tinggal isi saja, ini tinggal diisikan saja transaksinya apa, supplier-nya kemana, ini sudah ada penjelasannya, saya sudah mengisinya. Kita tinggal isi, ini merupakan tempat untuk transaksi pembelian. Kalau untuk transaksi penjualan, yang bagian nomor, nah penjualan jasa di sini menggunakan sales. Nah, di sini tinggal enter sales, kita tinggal isi saja. Kita menjual apa saja, dan kemudian tunai pun bisa, kredit pun bisa di sini. Kita kemudian record, cancel terlebih dahulu. Oh, mohon maaf. Kita lihat terlebih dahulu yang ini, enter purchase. Kemudian kita lihat jurnalnya. Jurnal. Atur tanggalnya. Enter. Nah, di sini saya sudah banyak sekali melakukan transaksi pembelian, dari pembelian laptop, hutang, dan lain sebagainya, pembayaran hutang, jasa tidak mungkin. Tidak membeli jasa di sini. Ini kegiatan pembelian terhadap supplier. Di sini pun biasanya ada return usaha. Ya, seperti itu. Ini transaksi yang saya gunakan dari transaksi dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 8 Januari, dan return barang pun saya menggunakan di purchase. Karena saya telah membeli, kemudian saya kembalikan lagi karena barangnya rusak. Sebanyak 2 jenis. Kemudian membayar hutang. Nah, ini kegiatan saya transaksi pembelian. Close saja. Membayar hutang Bank BRI. Berarti ya bank, pengeluaran. Bank. Di sini saya receive money, berarti pengeluaran. Mengeluarkan uang. Membayar hutang ke Bank BRI. Sudah otomatis isi-isi, kemudian record. Nah, di sini total out of value-nya harus 0, maka itu sudah benar. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini kegiatan saya pembayaran. Pengeluaran. Ada pembelian dan lain-lain. Pengeluaran lewat bank. Seperti ini pembayar hutang, menerima dan lain-lain di bank. Kita close saja. Kemudian yang menjual jasa, berarti ini sales. Sales. Enter sales. Kita isi. Ini layoutnya sudah item. Isi. Kita sudah menjual berapa transaksi. Nah, dari tanggal 15 sampai saya transaksi penjualan sampai tanggal banyak banget. Return penjualan. Nah, sampai 21 ya. Sampai 21 saya melakukan transaksi penjualan. Ada yang return sama penjualan tunai, kredit, dan lain sebagainya. Kita sama seperti tadi yang purchase, yang pembelian, isinya sama. SIP-nya berapa, barcode-nya apa, item number, description, price, dan lain sebagainya. Kemudian, jika sudah, kita tinggal di record. Nah, jika sudah di record, kita lihat di jurnal. Ada tidak? Nah, sudah muncul. Di sini saya banyak sekali penjualan jasa sama barang. Di sini. Banyak sekali ya. Sampai tadi tanggal 21. Nah, sampai 21 ini 30 yang terakhir nanti. Tanggal 21 penjualan. Kita close saja. Kemudian yang penerimaan kas, pengeluaran, banyak ini pengeluaran. Penambahan modal. Cancel.
berarti penambahan modal. Banking, spend money, penerimaan. Lihat jurnal, nah di sini tinggal isi sesuai kebutuhan. Ini tahap-tahapnya sama, cuma yang bikin susahnya itu karena kita jarang menggunakan aplikasi ini. Untuk tahap-tahapnya sama seperti tadi. Jika sudah, tinggal record. Kita lihat di jurnalnya. Nah, sudah banyak sekali melakukan penerimaan kas di sini, penerimaan piutang dan lain sebagainya. Menambah modal, seperti itu. Nambah modal. Ya. Kemudian close. Kemudian pengeluaran, di sini banyak sekali pengeluaran yang seperti saya jelaskan tadi. Pengeluaran itu kalau spend itu bagian penerimaan, kalau receive money pengeluaran. Lihat jurnalnya tadi, no. Oh, ini piutang Bank Mandiri. Oh, saya kebalik. Receipt penerimaan. Oh, maaf terbalik. Untuk receipt itu kan receipt penerimaan, menerima uang. Nah, ini untuk penerimaan kas seperti modal, pendapatan jasa, pendapatan bunga di bagian receipt money. Maaf yang tadi yang sebelumnya saya menjelaskannya salah. Ini sudah ada modal, kas kecil, piutang, kebanyakan piutang. Kemudian close. Mohon maaf yang tadi saya menjelaskannya salah. Ini receipt itu menerima, spend money mengeluarkan. Nah, ini yang banyak gaji dan upah, pembayaran penyusutan bulan ini, biaya listrik, dan lain sebagainya. Prosesnya sama misinya. Nah, di sini sudah diisi banyak sekali. Tunjangan karyawan, gaji karyawan, biaya penyusutan, listrik dan telepon. Nah, sudah. Tinggal close. Nah, untuk tahapnya sama seperti tadi, semuanya pun sama tahap-tahapnya. Singkat sekali, isi memo, cardnya, statement text, bank di mana saya menggunakan bank BRI. Cek no amount, berapa totalnya, isi namanya apa, maunya. Kemudian yang di out of balance harus 0, maka udah balance. Sudah benar record, kita lihat di jurnal. Cancel. Itu sudah sampai ke 34 transaksi. Kemudian nih, untuk tahap selanjutnya yaitu bagian laporan. Kita tinggal Ctrl I. Kemudian kita cari yang pertama itu laporan pembelian, yaitu pembelian berarti di purchase. Kemudian yang purchase detail. Mana ya? Nah, ini. Purchase detail. Kemudian kita klik display. Send to PDF. Jika sudah di send to PDF, kita lihat di berkas apa sudah ada atau tidak. Pasti ada. Purchase detail. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk laporan selanjutnya pun sama di bagian laporan penjualan. Sales detail. Salah. Detail. Detail. Nah, display saja. Nah, send to PDF. Nanti tersimpan otomatis ke bagian berkas kita. Kemudian kita bisa menyatukan dengan semua laporan-laporannya seperti itu. Kemudian sales, kemudian laporan bank, kita percepat. Bagian laporan bank itu di bagian bank register. Tahapannya sama, klik, kemudian atur tanggalnya, kemudian send to PDF, laporan persediaan inventory. Inventory bagian item list detail, yang bagian ini. Yang inventory bagian ini laporannya, kemudian laporan neraca saldo trial balance yang tadi sudah dijelaskan di akun trial balance yang pertama itu. Kemudian laporan neraca standar balance sheet yang ini. Kemudian laporan laba rugi di bagian akun profit and loss. Nah, ini profit and loss. Ya, ini profit and loss yang akrual. Kemudian laporan laba rugi profit and loss kategoris. Mana ya? Kategoris, kemudian profit and loss. Ini bagian yang laporan laba rugi. Kemudian laporan arus kas di banking. Kemudian statement of cash flow yang bagian ini. Ini bagian laporan arus kas. Kemudian laporan pembayaran pajak GST, sales tax. Yang bagian GST summary accrual. Summary accrual bagian ini yang pertama.
Kemudian aktivitas penjualan keseluruhan dan masing-masing kantor cabang. Sales, customer, kemudian customer ledger. Nah, yang ini. Aktivitas penjualan keseluruhan dan masing-masing kantor cabang. Kemudian jurnal penjualan. Di bagian sales, transaction journal, kemudian sales receivable journal sales yang ini untuk jurnal penjualan. Nah, aktivitas pembelian berarti di purchase, kemudian transaction journal yang supplier ledger. Nah, yang ini supplier ledger ini untuk aktivitas pembelian. Kemudian yang jurnal pembeliannya di bagian transaction journal, purchase payable journal, seperti itu. Itulah laporan, bagaimana laporan kita mengunduh laporan keuangan atau memunculkan. Menampilkan dari kegiatan dari awal tadi kita, nama-nama akun, kemudian apalagi tadi tuh, nama akun, mengedit nama-nama akun, mengedit nama rekening linked, kemudian mengatur pajak, job list, departemen, kemudian menghubungkan akun dari bank, kemudian dari bank, sales, dan customer. Kemudian membuat daftar customer di card file, kemudian membuat laporan daftar barang jasa di inventory, kemudian tadi tuh neraca saldo di setup, kemudian di balance, akun opening balance, kemudian saldo awal piutang customer balance, supplier balance, kemudian input barang dagang, awal pesan barang dagang inventory, kemudian dari itu count inventory, adjust inventory, pesan awal barang, nah, transaksi di bagian purchase, sales, dan banking. Itulah. Nah, jika tadi kita sudah menyelesaikan semua tahapan, sudah mendownload semua laporan-laporannya, kita tinggal menggabungkan semua laporannya menjadi satu file. Dari format UTS ini sampai ke semua laporan-laporannya, menjadikan satu file. Kemudian kita bisa menyerahkan tugas ini kepada dosen pengampu. Sekian yang bisa saya sampaikan, tugas akhir UTS Muhammad Robi Sandiria, NIM 340221041, kelas karyawan manajemen B. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.